Aku beli bersamanya. Nama Damar disebut dengan lantang di depan halayak umum. Tentu saja akan mengundang perhatian mereka. Diska yang duduk di sebelah Clara membuka mulutnya. Kita juga harus lihat siapa dia. Kalaupun dia memberikan hadiah, pasti tidak begitu istimewa. Sekarang setelah hadiah sepatu dan mobil, kalau dia berani mengeluarkan hadiahnya ya tidak tahu malu namanya. Alis Gladys berkerut saat melihat respons Wendy yang menunjukkan senyuman di wajahnya. Kenapa Wendy tersenyum? Ada yang aneh. Entah mengapa Clara Iku melihat Damar dengan wajah penuh harap. Bukan hadiah mewah yang diharapkannya, tapi hadiah yang dipersiapkan Damarlah yang dia tunggu. Tidak penting soal harga, yang penting dari siapa hadiah itu. Bahkan kalau hadiah itu memiliki harga 10.000 pun tidak masalah untuk Clara. Clara merasakan keanehan pada dirinya sendiri. Mengharapkan hadiah dari Damar. Damar berdiri. Dia mengambil kotak yang ada di sakunya dan memberikannya pada Clara. Aku dengar dari Wendy kalau kamu suka barang-barang antik. Hari ini kita janjian pergi ke Overseas untuk cari hadiahmu. Damar menyerahkan kotak yang tertutup rapat. Tidak memberitahukan isi di dalamnya. Sandy yang masih ada di depan Clara melihat ada perubahan ekspresi di wajah wanita pujaannya itu. Marah dan cemburu. Dua kata itulah yang dapat menggambarkan perasaan Sandy saat ini. Sial, aku akan buat kamu malu setengah mati. Kata Sandy dalam hati. Sebelum Clara sempat menyentuh kotak pemberian Damar, Sandy yang sedari tadi masih berlutut dengan satu lututnya itu tiba-tiba berdiri. Dia menyambar kotak yang masih dipegang Damar dengan kasar. Wow, ayo kita lihat apa isinya. Dengan aba-aba itu, Sandy membuka hadiah dari Damar. Gelang giok terlihat begitu elegan. Cek cek cek, aku dengar kamu pacar sewaan dan kuli angkut. Sandy melihat Damar keheranan. Kamu bilang gelang ini beli di Overseas. Bahan kotaknya bagus bludru premium. Tapi berapa ini harganya? Kalau kamu hanya beli seharga 1 atau 2 juta, sepertinya kamu sudah ditipu. Harga gelang ini harusnya miliaran. Sepertinya kamu sudah ditipu. Hahaha. Lagi-lagi Diska menyambar. Damar, hadiahmu mahal sekali. Semua orang melihat Damar dengan tatapan miris, tak sedikit pula yang tertawa terbahak-bahak. Damar tidak peduli dengan orang lain. Dia mengambil kotak itu dengan tenang dari tangan Sandy dan memberikannya ke Clara. Clara tersenyum dan berkata, terima kasih. Aku tidak peduli entah mahal atau murah. Kamu memberiku hadiah saja aku sudah sangat senang. Kalimat pernyataan dari Clara ini membuat para lelaki yang mengejar-ngejarnya kesal. Hadiah murahan dari Damar sama saja dengan memberikan Clara barang rongsok. Mereka merasa Clara tidak pantas dapat hadiah yang murahan. Wendy mengerutkan keningnya saat melihat semua orang merendahkan Damar. Damar, walaupun Clara bilang begitu, tapi memberi hadiah barang palsu itu keterlaluan, kata Diska. Benar, kenapa kamu tidak bayar uang makan di sini saja? Hitung-hitung memperbaiki hadiah murahanmu, tambah Sandy. Harga makanan di sini tidaklah murah. Ada 40 orang, paling sedikit saja bisa berjumlah puluhan juta. Tapi tidak mungkin kalau Clara menyiapkan hidangan yang biasa, pasti total makanannya ratusan juta. Aku setuju. Zah ikut menyahut, senyumnya terlihat licik. Diska melihat Damar dengan senyum sinis, sudahlah begitu saja Damar. Hadiahmu itu keterlaluan, loh, murahnya. Kak Diska, saat ini, Wendy sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, hadiah itu tidak hanya soal harga. Apa kakak tidak dengar apa yang dikatakan Clara tadi? Dan lagi, gelang itu bukan palsu atau murahan. Ya, itu memang tidak murah bagi Damar. Dia memang tidak punya banyak uang, tapi aku tidak peduli sama sekali, jawab Diska. Setidaknya gelang ini harganya miliaran, kalau asli. Dan Damar tidak mungkin mampu membelinya. Wendy memicingkan matanya. Damar beli gelang itu seharga 2,4 miliar. Wow, tiba-tiba orang-orang ribut. Hadiah dari Diska dan Sandy saja tidak lebih dari 2 miliar. Dan sekarang Wendy mengatakan kalau gelang dari Damar ini harganya 2,4 miliar. Semua orang sama sekali tidak menduga. Ruangan pesta itu hening sesaat. Clara, tangannya bergetar saat melihat hadiah dari Damar. Dia sama sekali tidak menyangka, gelang giok ini akan memiliki harga yang fantastis. Orang lain tidak tahu siapa Damar dan terus mengira Damar adalah orang miskin. Tapi sebagai manajer bank yang melayani Damar, Clara tahu betul kalau Damar adalah nasabah yang memiliki kartu berlian. Clara menatap Damar dengan wajah penuh tanya. Tapi Damar hanya tersenyum, seolah meminta Clara untuk tidak memikirkan harganya. Wen, aku tahu kalau sekarang Damar itu asistenmu. Jadi kamu ingin menyelamatkan harga dirinya, kan? Tapi tidak perlu sampai berbohong begitu. Dia punya 2,4 miliar. Uang dari mana? Diska yang sempat terkejut itu tidak percaya dengan ucapan Wendy yang terdengar tidak masuk akal untuknya. Aku berbohong. Wendy tidak mau kalah.
Kami beli di toko Ongku, Jeff Pangestu. Kamu bisa tanya sendiri ke orangnya kalau tidak percaya. Begitu Wendy mengatakan alibinya, semua orang kembali terdiam. Orang-orang menganggap kalau Wendy tidak mungkin berbohong. Bagaimanapun juga, Wendy adalah putri dari orang terkaya di kota JC. Tentu saja apa yang keluar dari mulut Wendy mampu membuat semua orang terdiam. Diska dan Sandy mulai goyah. Mereka mulai sedikit percaya dengan apa yang dikatakan Wendy. Damar membeli gelang seharga 2,4 miliar. Mereka berdua terlihat kesal. Wendy sama sekali tidak mengatakan apapun. Wendy yang membongkar kebenarannya. Jadi bagaimana mereka bisa terus menyangkal dan mengatakan Wendy berbohong? Rencana untuk mempermalukan Damar di depan Clara seolah seperti bumerang untuk Sandy. Hadiahnya yang sudah pasti menjadi hadiah paling mewah, mahal di antara semua orang kini tidak berlaku lagi. Diska melirik Damar dan Wendy bergantian. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Damar mengabaikan pertanyaan Diska dan memilih melihat Clara. Jangan terlalu terbebani. Kamu sudah banyak membantuku. Sudah seharusnya aku memberikan hadiah ini. Tetapi, ini terlalu mahal. Clara menggelengkan kepala. Damar tersenyum tipis. Sudahlah, selamat ulang tahunnya. Clara menggigit bibirnya. Sekali lagi dia melihat Damar dengan ragu. Setelah berpikir beberapa saat, Clara memutuskan untuk menyimpan hadiah dari Damar di tas tangannya. Diselimuti oleh perasaan berbunga-bunga. Sandy berdecak kesal. Dia kembali berlutut di depan Clara. Bunga di tangan kanan, dan kunci mobil di kanan kiri. Sandy tidak ingin kalah, Clara. Jadilah pacarku. Clara terdiam sambil melihat bunga di tangan Sandy. Sebelum akhirnya berkata, tidak bisa, aku tidak bisa menerima perasaan dan hadiahmu. Kalau Pak Kepala tahu, bukan hal yang bagus untukku. Sandy terkejut bukan main. Semua orang menertawakannya. Menertawakan usahanya yang sia-sia. Bukan satu kali, tapi dua kali. Sandy ditolak mentah-mentah oleh Clara. Clara berdiri dan berjalan melewati Sandy yang masih berlutut. Dia berdiri di tengah-tengah ruangan dan melihat para tamu. Terima kasih untuk semua kebaikan kalian. Hari ini adalah ulang tahun terbaik dalam hidupku. Ayo silakan menyantap hidangannya. Sandy berdiri dengan wajah menunduk. Dia kembali ke kursinya dengan kesal. Sandy melihat Damar dengan penuh kebencian. Di sebelahnya, Za semakin kehilangan kepercayaan dirinya. Hadiah yang sedari dia genggam sampai tangannya basah karena keringat itu terasa seperti seonggok rongsokan. Dia memasukkan hadiahnya ke sakunya dalam-dalam, menyembunyikannya dari seluruh orang di dunia ini. Sedangkan para tamu yang lain, mereka mulai sesekali melirik Damar dan saling berbisik. Damar, tentu saja dia tetap tenang di kursinya. Semakin dilihat semakin darah Sandy mendidih. Dia merasa Damar sangat sombong karena hadiahnya diterima oleh Clara. Sandy yang sudah kalut itu diselimuti aura hitam di sekelilingnya. Dia memikirkan sesuatu untuk memberi Damar pelajaran. Dengan senyuman licik dia menepuk bahu Zah. Sandy memberikan isyarat agar Zah pergi keluar bersamanya. Damar melihat gerak-gerik mencurigakan dari kedua orang itu. Bukannya penasaran atau apa, Damar hanya menghela napas dan tersenyum. Orang-orang licik sampai akhir tidak akan pernah menerima kebenaran sebelum dihajar oleh Damar. Bersambung.